Bismillah. Lur, indah banget lur. Padahal ini ya lur, ini udah semi kota ya, maksudnya udah mulai rame, tetapi banyak banget toko-toko yang kosong. Terus banyak banget kakek-kakek sama nenek-nenek nih. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Nyong Watashi. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetap pink ya teman-teman. Oke, jadi dina kia lur Nyong Watashi mau ngajak kalian buat belanja ke toko Vietnam. Terus nanti di sana itu ada apa ya, kayak pasar yang terbengkalai lur. Nyong Watashi mau OTW ke sana ya. Ini perjalanannya naik sepeda dulu ke stasiun, terus di stasiun nanti kita bakal naik kereta. Keretanya juga kereta kecil. Oke, langsung aja kita gasken. Oh ya lur, sebelumnya saya doakan kalian semoga selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya lur. Tapi jangan kelalen subscribe bro, like, komen. Oke, kita gasken. Ini Nyong Watashi menuju ke stasiunnya terlebih dahulu. Kurang lebih sekitar ya 7-10 menitan lur ke stasiun. Nyong Watashi ke toko Vietnam biasanya berapa bulan sekali doang ya lur, jarang-jarang. Mungkin 2 bulan sekali ya. Ya walaupun di toko Vietnamnya itu di sana banyak produk-produk Indonesia. Kayak misal Indomie, terus bumbu-bumbu rempah-rempah. Lumayan deket lur, sebenarnya cuman 2 stasiun ya. Cuman Nyong Watashi kadang kalau habis kerja ya capek gitu. Oke. Biasanya juga Nyong Watashi belanjanya itu nggak di toko Vietnam, melainkan di supermarket Jepang asli ya, di Trial. Soalnya di Trial pun juga kadang ada Indomie gitu. Ke toko Vietnamnya paling beli-beli kayak bumbu pecel, terus bumbu racik nasi goreng, entah itu buat bumbu racik kayak gitulah lur, pokoknya lur, buat apa aja. Nih, kalau mau ke stasiun kita harus ngelewatin kayak ginian dulu lur. Tempat-tempat seperti ini nih, ini kebun orang ya. Di sini juga banyak banget babi hutannya. Wih, ini ada sepeda lur. Sepeda siapa ini? Ini sih mirip-mirip sepeda anaknya Bose ya. Tapi dari mana ini lur? Banyak gede banget tuh. Tahu ya. Sepeda tergeletak gitu aja. Di situ nggak bakal diambil lur. Kecuali oleh petugas ya. Kalau misalkan ada petugas yang kayak bersihin-bersihin ini nih, sampah-sampah ya, sampah-sampah banyak kayak gini nih, itu bakalan diambilin sama petugas nantinya. Ini perjalanannya agak tak cepetin ya lur, sepedanya agak cepet soalnya keretanya itu tadi kurang lebih sekitar 10 menit lagi bakal lewat, takut ketinggalan kan. Oke lur, kita sudah sampai di stasiunnya ya. Nih lihat, jadi kalau kita ke stasiun di Jepang itu naruh sepeda di sini mau ditinggal sebulan atau 2 bulan pun nggak ada yang ngambil ya, nggak ada yang nyuri. Biasanya di sebelah sana juga ada sepeda yang ditinggal lama banget. Stasiunnya sebenarnya kecil banget kayak gini nih, kayak halte bis lur, lebih kayak halte bis ya. Nih, ini kita nanti berangkatnya jam 12.57 ya. Kita dari sini menuju ke sini biayanya 270 yen atau sekitar 27.000. Kita sambil nge-review stasiun ya. Ini kayak kotak pos tapi udah nggak pernah dipakai lur. Bagus banget ya lur. Duh, ini panasnya luar biasa bro. Nih aku mau ngasih lihat ke kalian sepeda yang udah lama banget ditaruh di sini ya. Yang di sebelah sana lur, itu lur, yang di selempetan itu sebenarnya udah lama banget ditaruh di situ. Pemiliknya nggak tahu ya, mungkin dia pergi terus pulangnya dijemput pakai mobil, mungkin bisa jadi.
Kita nunggu kereta kurang lebih 10 menit lagi. Oke, kita coba cari sampah. Ini ada sampah ya, sampahnya ada. Terus tuh di kolong juga ada lur. Padahal ini di desa ya lur, tapi kok banyak sampah. Orang-orangnya ternyata ada juga yang bangor ya. Panas lur, panasnya ngeri bro di Jepang, lembab banget. Jadi lur, kalau musim panas kayak gini tuh di Jepang banyak banget orang yang kena heat stroke ya. Tuh biasanya dibawanya ke rumah sakit, dijemput sama ambulan ya, terutama kebanyakan nenek-nenek, kakek-kakek kayak gitu lur. Mereka kepanasan ya, bahaya banget sih. Terus orang Indonesia juga di Jepang ya, yang kerja di Jepang 2 tahun yang lalu kemungkinan ya, kalau nggak salah itu ada juga yang meninggal karena kepanasan lur, karena kerjanya itu di Genba ya, di konstruksi itu dia meninggal. Jadi panas di Jepang bahaya banget. Oh iya lur, ini Nyong Watashi udah nyiapin uangnya ya, sekitar 270 yen. Itu nanti bayarnya itu kalau kita pergi ke stasiun yang gede itu nanti bayarnya di stasiun yang gedenya. Tapi kalau misalkan stasiun yang kecil kayak gini, terus turun lagi di stasiun yang kecil kayak gini lagi, tuh bakalan bayarnya di masinisnya ya. Jadi nggak, tiketnya ngambilnya di keretanya lur, biasanya di kereta apinya. Terus nanti kita bayar langsung ke masinisnya, ke sopirnya. Oke, sebisa mungkin lur kalau kalian naik kereta di Jepang ya, siapin uang pas ya, uang kecil kayak gini. Kalau misal bayarnya ke masinisnya langsung, kalau di stasiun gede kan biasanya ada tempat pembelian tiketnya, itu mau uang receh maupun uang kertas itu nggak masalah lur. Tapi kalau naiknya kereta kecil kayak Nyong Watashi ini, usahakan uangnya harus pas nih, 270 yen, sekitar ya 30 ribuan lah, 30 ribu rupiah. Oke, itu palangnya udah bunyi lur, keretanya udah mulai kelihatan ya. Jadi kereta di pedesaan Jepang itu ya kecil banget lur, terutama di pedesaan Nyong Watashi ya. 1 jam datangnya juga sekali doang. Nih keretanya kecil, 1 gerbong doang. Nih kita kasih tahu ya, ngambil tiketnya lur. Ini tiketnya bakal keluar di alat itunya, mesin. Kita ngambil yang ini, tiket. Ini ya, kita OTW 2 stasiun lur, indah banget lur. Kondisi keretanya lumayan ramai lur, berapa orang. Itu lur tempat tinggalnya Nyong Watashi, ini tempat kerjanya tuh yang host. Jadi kalau di dalam kereta lur nggak boleh terlalu berisik ya, takut mengganggu orang-orang kan. Ini memasuki lorong ya, gelap banget tuh. Sudah sampai di stasiunnya, tapi ramai banget bro. Nah ini itu lur, ternyata di stasiunnya nggak ada petugasnya ya, jadi kita bayarnya langsung masukin ke kotak. Jadi kita harus jujur lur ya, ini tiketnya tinggal masukin aja di kotak. Nih masukin, terus uangnya masukin. Nah sudah selesai. Lihat di sana langsung terpantau toko Vietnamnya bro. Ini di kota bro. Ada lur. Nih, ini toko Vietnamnya nih, depan stasiun persis. Ini ya, depan
depan stasiun persis, tapi kita nanti nggak langsung ke tokonya. Kita nyebrang ke sana, nanti ada pasar yang terbengkalai. Kayak ini ya lumayan semi kota lah ya lur. Tempatnya udah mulai ramai kan. Tetapi kalau aku lihat toko-toko di sini tuh banyak yang tutup, terus karyawannya juga kakek-kakek sama nenek-nenek nih. Ya, banyak ruko-ruko yang tutup nih di sini. Nah, ini lur. Nanti bakal masuk ke sana. Nih, toko-tokonya ya. Konnichiwa. Nih lur. Ini ada yang jual buah juga nih. Kita coba belilah ya. Nah, anggur nih. Mahal bro, tapi bro, anggur bro. Semangka. $5.80-an. Beli ini aja nih. Oke. Kita bayar. Lur, kita tadi habis beli anggur di sini, selanjutnya kita explore lagi ya. Sebenarnya banyak banget toko-toko yang tutup lur di sini lur. Ini nggak tahu toko apa ya. Tutup juga. Terus yang jelas di sini itu penjualnya kakek-kakek, nenek-nenek kayak gitu. Toko bajunya aja lampunya ada yang nyala mati tuh. Padahal ini ya lur, ini udah semi kota ya, maksudnya udah mulai rame, tetapi banyak banget toko-toko yang kosong. Terus banyak banget kakek-kakek sama nenek-nenek nih. Ini kita tadi beli anggur. Kita cari tempat buat makan ya. Sepi bro. Ini ada foto-foto perayaan Matsuri bro. Nih. Bayinya pada nangis bro. Ya kalau di pedesaan emang kayak gitu lur. Banyak festival-festival ya. Di kotanya juga banyak sih. Tapi kalau di desa kan komunitas kecil itu banyak banget. Oh iya lur, sewa ruko-ruko kayak gini di Jepang juga mahal ya lur, per tahunnya. Oh iya, kalau misal teman-teman beli barang di tempat pasar kayak gini, barang-barangnya malah lebih mahal lur daripada di supermarket atau di mall-mall itu ya. Ini barang-barangnya lebih mahal, soalnya kebanyakan buatan tangan ya, entah itu bajunya, entah itu kalung itu, mereka buatan tangan sendiri. Jadi mereka bikin sendiri ya. Keren bro ini bro, lukisan. Nih lihat. Coba masuk ya. Kosong bro di sana bro. Ngeri. Kita coba makan anggur di sini dulu ya lur. Anggur aja lur di tempat yang tadi itu lebih mahal daripada di Supa ya. Anggurnya agak-agak itu lagi. Ini kita coba. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Anggurnya manis banget bro. Tapi lur ini udah nggak terlalu segar ya. Batangnya aja ini udah coklat banget. Saran sih kalau teman-teman di Jepang belinya di supermarket ya, yang dingin terus segar. Kalau di toko-toko ya tadi nggak segar lur. Tapi manis banget. Terus pas tadinya Watashi beli ini anggur, orangnya mukanya kayak gitu banget lur. Oke lur, anggurnya sudah tak makan tapi ada yang busuk jadi nggak tak makan ya. Terus rasa anggurnya aduh bro, nggak manis. Di pertama makan sih manis ya, tapi yang bagian bawah ini nih nggak manis bro. Gila bro. Oke lur, kita lanjutkan perjalanan aja.
ternyata ini jalan ya lur, jalannya ngelewatin pasar nih terus ke jalan lagi. Oke, kita tinggal cari minum bro. Ada bakul minuman gak ya? Ya teman-teman mungkin di sini kalau misalkan kalian melihatnya orang-orang tua ya namanya juga itu ya, namanya kan juga pasar tradisional. Jadi kebanyakan orang yang kesini orang-orang yang sudah sepuh. Ini lur. Oh ternyata ada minumannya ya, cola meron cola. Ini lur minumannya. Coba beli. Terus ini juga strawberry soda. Konnichiwa. Sumimasen. Nomimono onegaishimasu. Strawberry soda. Strawberry soda. Hai. Oke. Nah, ini lur, dia pakai truk kayak gini ya modelnya. Ini di sini buat nyantainya. Oh, buat duduknya di sini, bro. Oke. Tumben banget ya lur nemu jajanan yang pakai mobil ini kan. Kalau hotdognya jangan bro, babi bro sosisnya. Ini lur menu-menu yang lain ya. Ini ada lemon, tapi ini sake bro. Sosis nih, sosis babi tapi burger, hotdog kayak gituan bro. Pakainya truk. Tempat duduknya juga bagus banget ya. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Hai, arigatou gozaimashita. Ini lur minumannya. Ini soda strawberry ya. Harganya berapa tadi? 300 yen atau sekitar 30.000 lah. Ini soda ya lur, bukan sake. Bukan miras. Ini coba minum dulu. Karena panas lur, jadi ya enak banget ya, enak-enak aja. Lur, kita duduk lagi lur. Panas banget soalnya. Ambil minum lah ya. Ger banget lur. Halo, panasan nyong. Panasan bro. Lur, kita sudah keluar dari pasarnya ya. Nyong Watashi sudah muter-muter kembali lur, kembali lagi ke jalan yang semula ya. Kita menuju ke toko Vietnamnya bro, deket stasiun banget toko Vietnamnya. Nah, kita kan tadi berangkatnya lewat sini juga bro, berangkatnya lewat sini ya. Itu di depan udah stasiun. Ini kayak ada perpustakaan lur, kayak perpustakaan ya. Terus stasiunnya itu tuh, itu stasiun, dan ini toko Vietnamnya bro. Ini toko Vietnam, kita masuk. Oke lur, ini Nyong Watashi sudah memasuki toko Vietnamnya ya. Yang pertama Nyong Watashi nyari bawang merah. Di toko Vietnam ini lengkap banget lur. Kalau kita lihat produk-produk Indonesianya itu banyak banget. Mulai dari kayak chicken, terus tempe. Nih Nyong Watashi ngambil Fiesta Chicken. Terus tuh kalau kalian lihat yang oren-oren itu tempenya tempe frozen tapi ya. Ada juga tempe keripik tempe tapi yang frozen lur itu, jadi dia bakal goreng sendiri nanti ya. Digorengnya harus goreng sendiri. Nih Nyong Watashi ngambil tempenya satu aja. Terus kalau dilihat tuh kelapa juga ada ya. Kayak kalian tahu sendiri di Jepang itu pohon kelapa nggak ada sama sekali ya lur. Jadi kalau mau buah seperti kelapa ya jalan satu-satunya ya ke toko Vietnam. Nih Nyong Watashi tinggal nyari apa lagi ya lur. Oh iya, bumbu pecel lur nih. Nyong ambil 3 ya. Ini bumbu pecel bermanfaat banget lur buat Nyong Watashi. Soalnya Nyong Watashi suka banget sama bumbu pecel. Tidak lupa untuk permiannya Nyong Watashi mengambil mie sedap. Terus Nyong Watashi tinggal nyari cemilan. Nah ini kebetulan ada keripik tempe, soalnya biasanya tuh nggak ada keripik tempe. Oh iya lur, ini perbumbuannya juga lengkap-lengkap banget ya. Mau bumbu Vietnam, bumbu Indonesia, bumbu Thailand, itu banyak banget. Cuman kebetulan Nyong Watashi perbumbuannya masih banyak, jadi kayaknya ini belanjanya cuman segini dulu lur. Oke lur, ini dia
belanjanya habis sekitar 3.900 yen ya, hampir 400 ribuan alur tadi ya. Ini kita langsung OTW pulang, naik kereta lagi, beli tiket lagi bro. Lur, ini mesin pembelian tiketnya, harganya sama kayak kita berangkat 270. Masukin uang, ini tiketnya bakal keluar sendiri sini ya. Kembaliannya juga keluar. Oke, ini tiketnya, tinggal masuk. Oke lur, ini Nyong Watashi tinggal OTW pulang ya, nunggu keretanya sekitar 20 menitan lagi bakal lewat keretanya. Oke, untuk videonya mungkin segini dulu ya lur, semoga bisa menghibur, bisa bermanfaat juga mungkin ya. Oke, terima kasih lur sudah menonton, bye bye.